warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pembahasan tentang pembangunan lingkungan hidup di Indonesia. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu lingkungan hidup. Jadi, lingkungan hidup merupakan bagian dari bumi yang mencakup makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya seperti air, tanah, udara, ataupun sumber energi yang ada di dalamnya dan menjadi satu. Lingkungan hidup yang baik dapat tercipta bila terjadi keseimbangan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, serta terhadap komponen-komponen lainnya. Di era serba modern dan semakin berkembangnya pembangunan berbasis teknologi ini, menjadikan persoalan baru bagi suatu daerah. Apalagi jika daerah tersebut masih dalam masa berkembang. Semakin berkembang dan bertambahnya pembangunan di suatu tempat, maka akan berpengaruh juga pada peningkatan penggunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Pemanfaatan sumber daya ini bertujuan untuk menyokong berjalannya pembangunan dan akan menambah persoalan baru bagi tempat tersebut. Salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Sebagai contohnya adalah pembangunan industri di suatu daerah akan menyebabkan beberapa permasalahan. Contohnya seperti industri yang ingin berdiri di area persawahan dan membutuhkan lahan tersebut, sehingga mereka membeli dan menutup area persawahan tersebut agar dapat dibangun. Selain itu, pembangunan juga berdampak pada fasilitas jalan raya di sekitar proyek yang awalnya bagus dan tidak berlubang menjadi berlubang serta memiliki perbedaan ketinggian yang dapat merugikan pengguna jalan. Selanjutnya, dampak yang lain yaitu berkurangnya area persawahan. Jika industri tersebut sudah jadi dan beroperasi, maka akan menimbulkan persoalan baru seperti limbah buangan dari industri tersebut. Meskipun saat pembukaan industri menyedot banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar, kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan yang dihasilkan dari pembangunan tersebut alangkah baiknya perlu diperhitungkan dengan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu proyek pembangunan. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan guna menjaga kelestarian lingkungan perlu diperhitungkan. Sedapat mungkin tidak memberatkan kepentingan umum masyarakat sebagai konsumen dari hasil pembangunan tersebut. Dalam proses pembangunan, sumber daya alam berperan sangat penting dalam kehidupan yang seharusnya pemanfaatan sumber daya alam berjalan dengan seimbang dengan pembangunan. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Seringkali kita jumpai pengeksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, sehingga membuat ekosistem atau lingkungan sekitar pembangunan mengalami kerusakan, baik kerusakan secara ringan yang dapat diperbaiki kembali, ataupun kerusakan yang sangat berat, sehingga lingkungan sulit untuk direhabilitasi. Jika hal ini terus terjadi, maka akan membahayakan kehidupan di kemudian hari. Pembangunan di era ini sebenarnya memiliki banyak sisi baik. Selain untuk memperbaiki fasilitas yang telah ada, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar pembangunan juga sebagai tanda bahwa suatu daerah mengalami kemajuan. Pembangunan yang telah berbasis teknologi dan sedang dikembangkan sekarang bisa menjadikan masyarakat untuk lebih modern. Namun, di balik itu tetap ada sisi buruk seperti aktivitas teknologi yang terus berkembang yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan, tetapi hal tersebut dapat membuat manusia malas untuk melakukan pekerjaan berat dan lebih condong memilih untuk menggunakan teknologi. Begitu juga dengan pembangunan yang sedang digencar-gencar sekarang. Dampaknya adalah kerusakan lingkungan yang ada di sekitar. Tidak dapat dihindari lagi bahwa jika suatu tempat yang sedang mengalami pembangunan, pasti akan mengalami kerusakan lingkungan. Pembangunan di Indonesia harus berwawasan lingkungan agar SDA yang ada di Indonesia tetap terjaga dengan baik dan tidak ada lagi kerusakan lingkungan yang dapat merugikan kehidupan kita sendiri. Prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan diantara lain: yang pertama ada pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, ada pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau lestari. Yang ketiga, ada setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada.
serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun masa datang. Yang terakhir, ada pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia segala aspek, baik fisik, rohani, sosial, dan budaya dalam jangka panjang, dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya. Nah, berikut ada contoh-contoh pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, ada pembangunan taman mangrove. Adanya beragam daerah, terutama yang berada di pesisir pantai, untuk membuka taman wisata mangrove bisa dikatakan bagian daripada contoh penerapan pembangunan berwawasan lingkungan. Alasannya, karena selain memberikan dampak pada bidang perekonomian, juga mampu mencegah adanya abrasi pantai. Selanjutnya, untuk contohnya, di Indonesia sendiri misalnya ada Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Setalah, yang tersedia taman mangrove Sebalang, atau di Pulau Jawa ada wisata edukasi mangrove Tuban. Kedua, ada pembangunan PLTS. Adanya PLTS atau yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun di berbagai daerah di Indonesia sejatinya bagian daripada proses pembangunan dengan berwawasan lingkungan. Alasannya ialah dengan memaksimalkan cahaya matahari sebagai benda ekonomi iltih atau ilit untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, contohnya saja ada pembangkit listrik tenaga air di Cirata yang ada di Kecamatan Cipendui, Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur. Contoh yang ketiga adalah pembangunan MRT. Pembangunan MRT atau yang lebih dikenal dengan Moda Raya Terpadu Jakarta menjadi salah satu bagian dari contoh pembangunan berwawasan lingkungan. Alasannya lantaran dengan sistem transportasi rel cepat di Jakarta ini diharapkan mampu untuk mengurangi emisi karbon sehingga kedepannya masyarakat bisa menggunakan fasilitas umum untuk mencegah terjadinya dampak perubahan lingkungan. Contoh yang terakhir adalah bank sampah di NTB. Pengelolaan yang mempertimbangkan tentang masalah pembangunan berkelanjutan ini secara bertahap sudah mulai dijalankan oleh pemerintahan NTB melalui bank sampahnya dengan nama Bintang Sejahtera. NTB melalui pemerintahan daerah secara nyata berhasil mengatasi penanganan sampah yang telah menjadi limbah berbahaya untuk dijadikan salah satu sumber ekonomi. Pembangunan di Indonesia haruslah berwawasan lingkungan agar sumber daya alam yang ada di Indonesia tetap terjaga dan tidak ada lagi kerusakan yang akhirnya merugikan kehidupan kita sendiri. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan daya dukungnya, agar lingkungan tetap terjaga dan kualitas lingkungan itu sendiri tidak mengalami penurunan.